Halo, selamat datang di Kongko United TV. Di video kali ini gue bakal ngebahas pemain-pemain yang menurut gue masanya udah selesai di Manchester United ya. Maksud gue minimal kelihatannya nggak ada masa depan dia di sini ya di Manchester United. Kita mulai langsung. Diogo Dalot jelas sekarang ini lagi on loan ke Milan dan ya harusnya sih balik ya, gimana pun juga kita tahu klub Italia itu nggak banyak duitnya ya, kecuali Juventus dan mungkin Inter Milan. Inter Milan pun setelah jor-joran belanja akhirnya harus ngejual pemain juga kan. Jadi AC Milan target utama dia adalah Fikayo Tomori untuk defender, dan gua nggak melihat AC Milan beli Diogo Dalot sama sekali. Dan ini adalah tugasnya John Murtough ya. John Murtough ini nggak cuma untuk beli pemain, dia juga harus jual pemain ya. Itu penting banget, dan sampai detik ini gue tetap berpendapat sama pendapat gue kalau gue nggak melihat kinerja John Murtough bagus ya, nggak sama sekali ya, karena banyak banget yang harus dikerjakan ya, banyak banget deadwood yang ada di klub ini ya. Diogo Dalot jujur aja menurut gue sih nggak jelek ya. Orang bilang defense begini kurang, itu kan bisa dilatih gitu. Itu kalau bisa bisa muncul instingnya kalau dia main terus, tapi dia nggak pernah mendapat kepercayaan dari Ole, dan menurut gue sih nggak bakal dapat kepercayaan dari Ole ya. Jelas kelihatannya Ole lebih milih Brandon Williams, benar nggak? Brandon Williams, dan juga kita ada Ethan Laird di kanan, benar nggak? Dan Ethan Laird kelihatannya cukup cukup agresif orangnya. Diogo Dalot ofensif bagus, defensif masih dipertanyakan, tapi dia nggak pernah dapat kesempatan ya. Jadi saatnya udah selesai untuk Diogo Dalot, harus dijual, harus dijual. Kita bisa dapat berapa belas untuk dia, menurut gue masih oke. Harus dijual ya kan. John Murtough bisa nggak jual dia, pertanyaannya ya. AC Milan udah pasti, feeling gue hampir 95% nggak bakal beli Diogo Dalot ya, karena Tomori udah ya, dia bakal beli di harga 28-an ya benar. Dan kalau nggak salah Dalot ini kan dihargain 20-an juga, benar nggak, di loan kontraknya dia. Jadi 20-an untuk Diogo Dalot sih menurut gue kemahalan pada saat ini, karena gimana pun juga dia masih unproven dimanapun juga. Dia harus ngakunya di harga belasan, menurut gue 15 masih oke, mungkin dia harus dijual ya. Jadi John Murtough ya, gue bakal selalu kritis sama lu harus berusaha jual Diogo Dalot ya, ataupun pemain-pemainnya ini nanti. Oke, selanjutnya kita ke Jesse Lingard. Nah ini, John Murtough, lu kalau nggak bisa jual Jesse Lingard, mendingan lu turun aja dari sporting directornya kita ya. Kenapa? Karena jelas ya, West Ham mau sama Jesse Lingard, dia mau beli Jesse Lingard. Dia ya kelihatan banget lah ya, kapasitas Jesse Lingard tuh masih sangat bagus untuk klub sebesar klub untuk klub kayak West Ham gitu loh, bener nggak ya. Masih bisa Jesse Lingard ya, tapi untuk MU jelas nggak bisa. Dia nggak mungkin bisa ngegeser Bruno Fernandes, dia nggak mungkin bisa ngegeser, yang paling banter dia main di kanan, bener nggak, tapi Greenwood jauh lebih bagus dari dia di sana ya. Jadi Jesse Lingard menurut gua harus dijual, apapun itu bentuknya ya, maksudnya mau barter dengan Declan Rice atau apa. Tapi Declan Rice sendiri juga kabarnya si Tuchel tuh mau beli lagi, gawat deh. Kalau Tuchel mau beli, Declan Rice udah pasti ke Chelsea ya, udah pasti ya, karena gimana pun juga itu klubnya dia lah, dari masa kecil dia penggemarnya gitu, Chelsea. Jadi nggak mungkin dia ke MU kalau si Tuchel mau beli dia ya. Cuma kalau Tuchel mau beli dia juga nggak masuk akal, dia udah ada Kante, Jorginho, Kovacic. Jadi 3 ini menurut gue sih udah cukup. Kalau sampai 4 kebanyakan, kecuali banyak yang cedera ya. Nanti kita lihat, paling Kante doang yang rada sering cedera ya, benar nggak? Jorginho sama Kovacic menurut gue sih ya, udah hampir anti cedera tuh dua orang ya. Jadi Jesse Lingard tolong dijual ya. Kalau menurut gue sih target dia gue cuma satu nih. Kalau Lingard dia nggak bisa jual, John Murtough jelek banget main sebagai sporting director kita ya, nggak ya, jelek lah pokoknya ya. Lingard paling gampang dijual ya, paling gampang dijual saat ini, harus dijual ya. Gimana pun bentuk dealnya, barter, cash, apapun itu juga, installment, yang penting harus dijual Jesse Lingard. Nextnya kita ada Andreas Pereira. Nah ini udah pasti balik juga kayak Dalot, udah pasti balik ya. Menurut gua Lazio juga lagi kemelut ya, baru kehilangan manajer dia Inzaghi yang udah cukup lama loh, bener nggak, yang ngebangkitin Lazio menjadi ya klub yang lumayan lagi gitu di Serie A ya. Jelas di Lazio ini Pereira jarang main ya, susah, nggak bisa compete sama Lazio. Kan main 3-5-2 biasanya, bener nggak, 5 ini kiri kanan ini biasanya wingback ya kan. Jadi sisa 3 pemain central midfielder. Satu midfielder tuh defensive midfielder. Duanya lagi ini ada tempatnya untuk si Luis Alberto playmaker, sama box to box si Sergei. Ya dia ini nggak ada kualitasnya Pereira untuk gantiin Sergei sama Luis Alberto ya. Jadi Pereira
Gua nggak melihat dia bakal dibeli Lazio, apalagi dengan harga 30 jutaan. Nggak bakal 100% ya. Bahkan singkat gue dia juga berusaha diganti, karena dia nggak bisa ngegeser posisinya Luis Alberto sama Sergei, dia juga coba digantiin siapa tuh, sama Korea nggak salah ya. Siapa gue lupa namanya, Korea lah. Ya Korea itu yang pemain Argentina. Ya dia coba gantiin sebagai second striker pun nggak jalan. Kerjasamanya kurang sama Immobile. Jadi kalau gue bilang Pereira ini udah pasti balik. 99% balik, harus dijual. Nggak perlu di loan lagi, nggak perlu diapa-apain. Udah nggak ada masa depannya, nggak ada masa depan. Ini mau gantiin siapa? Ya, kita udah pernah lihat dia dimanapun juga posisinya winger nggak cocok. Ya, sebagai nomor 10 kreativitas kurang. Ya kan, terus box to box aja dia nggak cocok karena defense-nya jelek. Benar nggak? Jadi Pereira out, ya harus out ya. Pereira sama Dalot lebih susah dijual, jelas ya karena mereka ini ya udah lebih mateng tapi kualitasnya belum kelihatan gitu loh, benar nggak? Sementara kalau Lingard kan udah jelas ada yang mau ya. Jadi kalau emang si Murto bisa jual Pereira atau si Dalot, menurut gue sih kinerjanya lumayan ya. Tapi tetap Lingard nomor 1 harus dijual ya. Selanjutnya kita ada Juan Mata ya, ini nggak dijual lah kan udah free transfer. Menurut gue sih harusnya dilepas saja Juan Mata, nggak perlu tawarin kontrak lagi. Setahu gue menurut rumor kan Romero udah keluar free transfer, Joel Pereira udah keluar free transfer, dia menurut gue harus juga keluar dari free transfer, nggak perlu ditahan-tahan. Mau jual berapa lagi gitu kan, benar nggak? Yang mendingan dia pergi ya. Kalau Juan Mata masih mau main bola, mendingan dia pergi ya ke Liga Turki, Liga Qatar atau apa gitu loh. Dia masih bisa main di situ ya. Tapi untuk di levelnya Manchester United, no, udah pasti berat. Nggak bakalan. Apalagi kalau misalnya kita nanti masuk si Jadon Sancho, dia mau main di mana gitu, di kanan nggak bisa. Mungkin mengganti Bruno Fernandes. Tapi terakhir dia main sebagai nomor 10 juga nggak gitu kelihatan lagi, benar nggak kreativitasnya. Juan Mata is over. Ya, kalau gue jadi John Murtough nggak bakal gue tawarin kontrak baru pun setahun kalau mau juga ya, buat jaga-jaga lah ya kan, buat bantuin latihan itu pemain-pemain lain. Tapi sorry aja Juan Mata, kalau lu emang pengen main bola jangan perpanjang kontrak, lu pindah ke liga lain ya, bener, pindah ke liga lain. Oke, nextnya kita ada Donny van de Beek ya. Menurut gue udah selesai masanya dia, jujur aja harus kasih kesempatan. Ya kalau sih yang bilang harus kasih kesempatan lagi kok. Kasih kesempatan 1 musim lagi kok, kasih kesempatan. Ya, bukan gue yang kasih kesempatan itu kan. Ini kan si Ole yang ngasih kesempatan, dan Ole nggak bakal ngasih kesempatan ke dia. Ya, karena gimana pun juga kualitas dan gaya permainan berbeda dengan Bruno Fernandes ya. Kelihatan Ole perlu nomor 10 yang bisa melakukan magical passing ala Bruno ataupun ala Pogba ya. Dia passing bagus, tapi untuk melakukan passing seperti itu menurut gue visinya kurang ada. Ya, jadi jelas gue tetap berpendapat Van de Beek bagusnya di box to box ya, nggak perlu dia jadi nomor 10. Udah kelar lah kalau gue bilang ya, karena kalau misalnya dia dipaksain terus jadi nomor 10, dia nggak bakal bisa ngalahin Bruno Fernandes ya. Nggak banyak yang bisa ngalahin Bruno Fernandes sekarang ini. Van de Beek sorry aja, ya lu pemain termahal kita kemarin ya, pembelian termahal kita kemarin, tapi gimana pun juga gue nggak melihat lu ada masa depan di Manchester United ya, apalagi lu masih muda. Mendingan lu pergi lah, udahlah, bener nggak ya kan. Kalau gue jadi dia sih gue bakal pergi. Ngapain gue nunggu di sini lama-lama jadi cadangan pun main cuma 10 menit. Mau buktiin apa jadi 10 menit 10 menit itu mau buktiin apa gitu, bener nggak ya. 10 menit itu udah susah, mau ngapain juga susah, baru mulai panas sudah prip selesai ya. Jadi Van de Beek sorry aja, menurut gue sih dia berat banget masa depannya di MU. Dan kalau gue jadi dia, sekali lagi masih muda, bukannya nggak bisa main bola, bisa main bola, cuman ya nggak ada posisinya aja di MU gitu loh ya. Sorry ya Van de Beek, menurut gue dia harus out. Nah ini juga menurut gue nih harus keluar Pellistri. Sorry aja, ini juga baru kita beli ya, tapi kita udah ada dua wonderkid, benar nggak, Amad Diallo sama Pellistri ya. Impactnya jauh, Diallo itu jauh lebih bagus dari Pellistri ya. Kita lihat ya, jauh lebih bagus dari Pellistri belum apa-apa udah harus di loan ya. Gue nggak tahu dia seberapa bagus, benar nggak, di mana sih dia, Villarreal atau mana ya, gue lupa lagi. Pokoknya dia udah harus out kalau gue bilang ya. Nggak guna gitu kita nyimpen dua pemain, apalagi kita mau targetin Jadon Sancho
Ya, makanya Mata pun nggak ada gunanya lagi kita simpen. Pelestri pun juga nggak ada gunanya lagi kita simpen. Misalnya kita dapat Jadon Sancho, dia jadi utama, backupnya Amat. Ya, Amat biar main di youth dulu, biar matang dulu, fisiknya dikuatin dulu, bener nggak? Kan Amat kan letoy-letoy gitu, bener, kecil letoy gitu kan. Dikuatin dulu ya kan, biar ini, bener nggak? Jangan nanti misalnya kayak Ansu Fati, bener nggak, dipaksa main terus menerus, akhirnya sengklek kakinya, bener nggak? Sampai sekarang operasi udah 2 kali. Ya, penting banget kita nggak terlalu maksain youth. Penting juga youth itu jangan terlalu banyak gitu. Pelistri ini menurut gue sih harusnya out ya. Ada satu lagi yang mau gue bilang out, ya gue nggak taruh di sini, yaitu Tahith Chong. Ya, Tahith Chong kan terakhir kemana ya dia, di loan kemana ya? Kalau Liga Werder Bremen kalau nggak salah kan ya. Habis itu dia selesai, dia di loan lagi ke klub Brugge lah atau apalah di Belgia itu kan. Jadi Tahith Chong menurut gue juga udah kelar ya. Dia di loan aja tuh nggak dimainin di liga-liga luar ya. Padahal gue lihat potensinya bagus Tahith Chong. Entah kenapa dia jadi flop ya, Tahith Chong menurut gue juga udah berat banget ya. Apalagi kalau dia kan mainnya di kanan, bener nggak sih? Dia main di kanan atau central midfield lah, bener nggak? Jadi paling bagus dia main di kanan, tapi di situ pun udah ada Amad Diallo. Kalau jadi pun juga udah ada si Jadon Sancho, ya. Kalau jadi, jadi nggak ada tempat lagi untuk dia kalau gue bilang di sini, ya. Kecuali kita nggak jadi beli Jadon Sancho, dia balik mau jadi cobain di kanan masih boleh gitu kan. Tapi tetap aja dia loan kemana-mana aja kayak nggak berhasil gitu loh, nggak berhasil, nggak bagus performanya, nggak ada beritanya lah, menghilang tuh orang. Tahith Chong juga harus dijual ya. Jadi ini semua banyak banget nih banyak banget nih tugasnya John Murtoh ya. Nggak cuma beli pemain, nggak cuma beli, tapi untuk ngejual ya. Performanya kita bakal lihat bisa nggak dia ngejual pemain-pemain ini ya, kecuali Juan Mata lah ya. Juan Mata menurut gue sih jangan ditawarin kontrak ya, kecuali ini, terutama yang paling penting Jesse Lingard dulu deh. Jesse Lingardnya harus dijual gitu loh ya kan. Udah ada yang mau beli, tinggal jual. Bisa nggak dijual sama dia ya kan? Jangan-jangan dia minta harga 35 lagi, bener nggak, konyol-konyol ya. Jesse Lingard gue bilang sih di harga 20 masih oke ya, mungkin di bawah dikit lah atau apa ya. Jadi penting banget Murtoh untuk nggak cuma fokus beli pemain ya, nggak tahu dia fokus di mana sekarang ya, karena beli pemain pun baru Jadon Sancho ini kontak. Dia juga harus fokus jual pemain, itu penting banget ya, karena terutama Jesse Lingard, Dalot sama Pereira itu yang jelas 3 target utama yang harus dijual ya. Karena kalau Pelestri, Van de Beek karena mereka baru masuk, menurut gue sih masih oke ditahan setahun, tapi 3 orang ini ya, Deadwood yang udah lama harus dijual ya. Harus bisa dijual. Oke? Gimana, pada setuju nggak nih? Atau ada daftar lain yang kita harus jual? Tolong komen ya di komen. Jangan lupa ya, kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.